Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu syahwat. Kita akan coba bedah bareng, berdasarkan pemikiran Dr. Zainal Mutakin, gimana sih rangkaian keinginan ini bisa jadi akar dari banyak masalah, dari penyakit sampai bencana. Yuk kita mulai. Coba deh kita renungin sebentar. Pernah kepikiran nggak? Ada satu kekuatan di dalam diri kita yang luar biasa, yang punya dua sisi. Di satu sisi, dia bisa jadi sumber kebaikan, sumber berkah. Tapi di sisi lain, kalau kita salah kelola, dia bisa jadi penghancur yang dahsyat. Kekuatan apa ya kira-kira? Nah, kekuatan itu adalah nafsu syahwat. Coba bayangin syahwat itu kayak api. Kalau apinya kecil, terkendali, kan enak tuh. Bisa buat ngangetin badan, bisa buat nerangin jalan. Tapi gimana kalau apinya jadi kebakaran besar? Wah, bisa hangus semua kan? Konsep ini penting banget, karena ini jadi inti dari seluruh pembahasan kita. Oke, kita mulai dari mana nih? Perjalanan kita ini dimulai dari mata rantai yang paling pertama, paling dasar, dan jujur seringkali paling susah dikendalikan. Betul, kita bicara soal syahwat perut, keinginan buat makan dan minum. Pasti udah sering dengar kan, petuah ini, aturan sepertiga ini tuh bukan cuma soal diet loh, ini adalah latihan paling fundamental buat ngendaliin diri. Simple, tapi dalam banget maknanya. Jadi intinya, moderasi atau sikap secukupnya itu adalah kunci pertama buat mengendalikan keinginan ini. Nah, ini nih yang menarik banget. Imam Al-Ghazali nunjukin hubungan langsung antara kondisi fisik dengan kondisi spiritual kita. Pernah nggak sih ngerasain abis makan banyak banget, bawaannya jadi mager, ngantuk, males ngapa-ngapain? Ternyata itu bukan cuma soal perut. Efeknya bisa bikin hati kita jadi keras, semangat ibadah turun, dan jadi susah buat fokus atau khusyuk. Ini bukti kalau jasad dan jiwa kita itu nyambung banget. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Biasanya, kalau urusan perut udah aman, udah terpenuhi, seringkali muncul dorongan lain yang lebih kuat, lebih halus. Ya, kita bicara soal syahwat di bawah perut. Ini adalah energi yang suci yang harus kita salurkan dengan cara yang benar. Jadi, energi ini tuh pada dasarnya anugerah dari Tuhan. Tujuannya mulia untuk melestarikan umat manusia. Tapi, di saat yang sama, disinilah letak ujiannya. Ujian yang besar untuk kita. Bisa nggak kita menjaga kesucian dan kehormatan diri kita? Di sini pilihannya jadi jelas banget. Ada dua jalan. Kita bisa pilih jalan yang haram, yang ujung-ujungnya cuma kehancuran moral. Atau kita bisa arahkan ke jalan halal lewat pernikahan, yang justru bisa mengubah energi syahwat tadi jadi ibadah, jadi sumber pahala dan berkah. Pilihannya ada di tangan kita. Sekarang kita sampai di puncaknya. Di mata rantai terakhir dari rangkaian keinginan ini. Keinginan yang levelnya paling tinggi, yang dampaknya bisa kemana-mana. Bukan cuma ke diri sendiri, tapi ke masyarakat luas. Kita bicara soal syahwat terhadap harta dan tahta. Coba deh, kita bayangkan perumpamaan yang dahsyat ini. Dua serigala lapar dilepas di tengah-tengah kawanan domba. Ngeri kan? Nah ternyata, ambisi kita yang gak terkendali soal harta dan kedudukan itu bisa jauh lebih merusak dan lebih berbahaya daripada dua serigala tadi. Dan sejarah sudah ngasih kita contoh nyata. Lihat Korun. Saking gilanya sama harta, dia jadi sombong luar biasa, sampai akhirnya binasa ditelan bumi. Terus ada Fir'aun yang saking mabuknya sama kekuasaan, dia sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Keduanya jadi pelajaran mahal banget buat kita tentang akhir tragis dari syahwat yang dibiarkan liar. Jadi, kita lihat ya polanya. Semua ini tuh nyambung. Rangkaian yang nggak putus. Mulai dari perut, naik ke bawahnya, dan puncaknya adalah gila harta dan tahta. Kalau rangkaian ini nggak diputus, nggak dikendalikan, ya inilah yang jadi akar dari penyakit dan bencana, baik buat diri sendiri maupun masyarakat luas. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah paham polanya. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Nah, sumber pembahasan kita ini ngasih sebuah metafora yang keren banget, yang ngasih kita harapan. Coba kita lihat. Sebagai pengingat, kita lihat lagi urutannya. Pertama, syahwat perut. Kalau ini lolos, dia akan memicu yang kedua, syahwat di bawah perut. Kalau ini lolos juga, bisa jadi muaranya ke yang paling bahaya, ambisi terhadap harta dan tahta. Memahami urutan ini penting banget sebelum kita bicara soal solusi. Dan inilah kuncinya. Inilah solusinya. Nafsu syahwat itu bukan musuh yang harus kita binasakan. Bukan sesuatu yang harus dihilangkan total. Anggap aja dia itu kayak seekor kuda liar. Energinya besar, kekuatannya dahsyat. Tugas kita bukan membunuh kudanya, tapi menjinakkannya, mengendalikannya.
dan mengarahkannya biar kuda itu yang ngebawa kita ke tujuan yang baik. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama jujur, tanya ke diri sendiri. Dari ketiga kuda liar tadi, perut, syahwat di bawahnya, atau harta dan tahta, kira-kira kuda liar mana nih yang jadi tantangan terbesar buat kita jinakan? Jawaban jujur untuk pertanyaan ini adalah langkah pertama kita menuju pengendalian diri yang sejati.